Prof nih, dah. Nah, udah, yuk. Baik. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam. salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Eti wabarakatuh. selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas UAS yang telah diberikan, yaitu terkait analisis Digital Innovative Entrepreneurship. Dalam hal ini kami akan menganalisis terkait dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Elisa Octaviola, yang kedua Agustina Widya Kusumaning Putri, yang ketiga Nabila Amelia Hapsari, yang keempat Abianto, dan yang kelima Najmi Yasfa Naiman. Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Yang pertama saya mulai yaitu terkait dengan profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods yang berdiri pada tahun 1990 dan beredar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994. Nah, usaha usaha Indofood ini berawal dari usaha makanan ringan, tetapi kini menjadi produsen berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Merek unggulan mereka seperti Indomie, Indomilk, Promina, ataupun Segitiga Biru sudah menjadi sahabat masyarakat di Indonesia. Perusahaan ini menerapkan konsep total food solution dengan sistem bisnis yang terintegrasi dari hulur ke hilir, mulai dari produksi bahan baku hingga distribusi produk jadi. Bidang usaha yang digeluti oleh PT Indofood ada 4 macam. Yang pertama yaitu Consumer Branded Product atau CBP, produk pada grup ini, contohnya seperti mie instan, dairy, makanan ringan, minuman, dan lain-lain. Dalam grup ini juga terdapat divisi kemasan yang memproduksi kemasan fleksibel dan juga karton untuk mendukung keberlangsungan kegiatan operasional grup dan juga pelanggan pihak ketiga. Yang kedua ada Bogasari. Grup ini memproduksi tepung terigu dan juga pasta. Contoh produknya adalah Segitiga Biru dan La Fonte. Untuk grup yang ketiga yaitu agribisnis. Grup ini merupakan bisnis yang terintegrasi secara vertikal. Kegiatan utamanya meliputi seluruh mata rantai pasok dari penelitian dan pengembangan, pemulihan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan sawit hingga produksi juga pemasaran produk seperti minyak goreng, margarin, dan juga shortening. Dan bidang usaha yang terakhir yaitu distribusi yang mencakup distribusi di nasional dan juga internasional. Target pasar dari PT Indofood ini merupakan seluruh segmen konsumen di Indonesia. Dengan harga produk yang terjangkau, Indofood mampu menjangkau berbagai lapisan konsumen masyarakat. Selain itu, Indofood juga melakukan ekspor ke lebih dari 50 negara, terutama di daerah Asia, Timur Tengah, Afrika, dan juga Eropa. Alasan kelompok kami memilih PT Indofood sebagai objek analisis karena perusahaan ini merupakan perusahaan nasional yang sukses secara global, memiliki skala operasi besar dan sistem bisnis yang kompleks, dan juga aktif menerapkan inovasi digital dalam proses bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis digital inovatif entrepreneurship pada PT Indofood. Indofood telah menerapkan berbagai inovasi digital seperti digital marketing, e-commerce, sistem ERP, serta data analytics. Inovasi-inovasi ini membantu Indofood dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat daya saing perusahaan.
Berikut adalah bentuk-bentuk inovasi digital yang telah dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama yaitu Indofood melakukan digital marketing melalui berbagai media sosial seperti Instagram dan juga TikTok untuk membangun brand engagement pada kalangan konsumen Gen Z. Contohnya, ketika tahun 2024, PT Indofood melakukan kolaborasi dengan salah satu girl group dari Korea yaitu New Jeans. Yang kedua yaitu pemanfaatan e-commerce dan juga marketplace. Pemanfaatan ini mampu meningkatkan penjualan pada PT Indofood. Yang ketiga yaitu penggunaan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Penggunaan ini berguna untuk mengintegrasikan proses produksi, keuangan, dan juga distribusi. Dan yang terakhir adalah penggunaan data analytics. Penggunaan data ini untuk memantau tren pasar dan juga perilaku konsumen sehingga strategi bisnis yang dipilih akan sesuai. Selanjutnya adalah analisis bisnis model Canvas. Yang pertama ada customer segment. Indofood melayani segmen pelanggan yang sangat luas, meliputi konsumen retail, pelanggan industri, serta mitra distribusi. Pasar utama adalah masyarakat umum dengan produk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada value proposition. Indofood menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, inovasi berkelanjutan, standar mutu tinggi, serta jaringan distribusi yang sangat luas. Dan yang ketiga ada channels. Saluran distribusi Indofood mencakup retail tradisional, retail modern, ekspor internasional, serta kanal digital melalui e-commerce dan platform online. Yang keempat, customer relationship. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui layanan konsumen, program loyalitas, edukasi produk, serta interaktif aktif melalui media digital. Kemudian lanjutan terkait analisis BMC, Basic Model Canvas, yaitu terkait dengan poin E, Revenue Streams. Pendapatan utama Indofood berasal dari penjualan produk FMCG seperti mie instan, produk dairy, makanan ringan, serta bahan pangan. Kanal digital turut memperkuat aliran pendapatan. Kemudian poin selanjutnya terkait key resource, yaitu sumber daya utama Indofood meliputi merek yang kuat, fasilitas produksi besar, jaringan distribusi luas, serta teknologi digital dan data pasar. Kemudian ada terkait dengan key activities, yaitu aktivitas utama mencakup produksi massal, inovasi produk, pengendalian kualitas, pemasaran, dan pengelolaan distribusi berbasis sistem digital. Kemudian poin H, key partner, yaitu mitra utama Indofood meliputi pemasok bahan baku, distributor, mitra logistik, platform e-commerce, serta mitra pemasaran digital. Kemudian poin I yaitu terkait dengan analisis cost structure, yaitu terkait dengan struktur biaya yang meliputi biaya bahan baku, produksi, distribusi, pemasaran, tenaga kerja, serta investasi teknologi untuk mendukung transformasi digital. Selanjutnya yaitu analisis strategi inovasi dan pengembangan bisnis. Yang pertama yaitu strategi inovasi digital yang diterapkan meliputi ada yang pertama yaitu digitalisasi rantai nilai dan supply chain, yang kedua ada pemanfaatan e-commerce dan omnichannel, yang ketiga ada pemanfaatan big data untuk inovasi produk, dan yang keempat ada traceability supply chain berbasis digital. Untuk yang kedua yaitu strategi pengembangan bisnisnya. Yang pertama ada diversifikasi produk, yang kedua ada ekspansi pasar internasional, yang ketiga ada penguatan jaringan distribusi, dan yang keempat ada akuisisi dan kemitraan strategi.
Untuk selanjutnya yaitu tantangan dan resiko. Yang pertama ada regulasi keberlanjutan, yang kedua ada volatilitas harga komoditas, yang ketiga ada persaingan pasar yang ketat, dan yang terakhir ada resiko keamanan digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kewirausahaan digital. Dari studi kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk, kita dapat melihat bahwa kewirausahaan digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan nilai bisnis. Indofood menunjukkan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing perusahaan di era digital. Inti lesson learned. Beberapa lesson learned yang dapat diambil adalah pentingnya transformasi digital sebagai kebutuhan utama bisnis, pengambilan keputusan berbasis data, inovasi berkelanjutan, pemasaran digital efektif, strategi omnichannel, dan fokus pada kepuasan pelanggan. Lalu, kesimpulan. Beberapa lesson learned yang sebagai kesimpulan keberhasilan, Indofood membuktikan bahwa kewirausahaan digital membutuhkan kombinasi antara teknologi, inovasi, serta pemasaran yang tepat, serta manajemen risiko yang baik. Dengan pendekatan tersebut, bisnis dapat tumbuh secara kompetitif dan berkelanjutan di tengah dinamika pasar digital. Sekian penjelasan dari saya. Baik, demikian presentasi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Aura kasih makan di Krabby Patty. Terima kasih banyak Ibu Heti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.